Halo semuanya, berjumpa kembali di Belajar Bareng tentang Scratch. Kali ini kita mau belajar tentang menggunakan fungsi dari broadcast message di Scratch. Apa itu broadcast message? Nah, Mister akan tunjukkan bagaimana cara menggunakan broadcast message ini. Jadi, broadcast message itu seperti kita memulai action baru untuk sprite kita yang kedua setelah sprite pertama kita melakukan sesuatu. Ya, jadi tanpa mengklik green flag ataupun press anything, maka second sprite atau sprite kedua kita akan mulai do some action setelah sprite pertama. Wah, gimana caranya ya? Oke, pertama-tama kita harus punya dua sprite on the stage. Di sini Mister akan tambah satu sprite lagi. Misalkan kita akan pakai sini misalkan pakai balerina. Oke, jadi kita punya dua sprite sekarang, balerina dan si sprite di stage seperti ini ya. Jadi kita punya dua sprite. Lalu kita bisa mulai memberikan code untuk sprite yang pertama. Ya, jadi kita bisa start dulu dari sprite yang pertama. Mungkin kita bisa pilih when the green flag click. Lalu kita akan buat dia untuk say hello dulu. Nah, seperti ini. Lalu, kita bisa menggunakan fungsi dari control. Bukan control, tapi dari event. Sorry, dari event. Nah, lalu kita bisa pilih. Ini dia, broadcast message. Oke, jadi broadcast message di event. Kita akan pilih broadcast message. Di sini kita bisa ganti new message-nya jadi hello. Seperti ini. Oke, apa yang terjadi sebenarnya kalau kita berhenti sampai sini, ini akan terjadi. Ya, sama seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, ini hanya membuat sprite kita untuk say hello, tapi belum ada yang terjadi dengan sprite yang kedua karena kita belum melakukan sesuatu. Oke, jadi kita pindah ke sprite yang kedua, si balerina ini. Tidak perlu memasukkan code when the green flag click ataupun when the sprite click. Karena apa? Karena kita mau coba menggunakan ini. Jadi tadi kan kita sudah menerapkan blok broadcast hello. Nah, sekarang kita mau taruh when I receive hello atau ini bisa diganti ya kan. Nah, ini kenapa ada hello? Karena tadi di sprite pertama Mister sudah input new message yaitu hello. Nah, jadi nantinya si sprite kedua akan melakukan sesuatu do some action setelah sprite pertama itu bilang hello atau menerima message. Jadi cara kerjanya seperti itu ya. Jadi kayak sprite pertama send message, maka sprite kedua akan receive message dan follow by some action. For example di sini hello juga, and then misalkan bilang hello to, for example seperti itu. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, seperti itu ya. Jadi, tanpa kalian harus mengklik apapun, cuma sekali klik waktu awal untuk start programnya by clicking the green flag, maka di sini kita bisa lihat kalau setelah sprite pertama say hello, otomatis sprite kedua akan hello too. Bisa buat percakapan nih antar sprite ya. Jadi kalian bisa kembangkan dasar ini untuk menjadi suatu cerita. Misalkan kalau kalian mau membuat dua sprite ini saling ngobrol, bisa. Jadi kalian bisa tambahkan broadcast message lagi, lalu ini receive lagi, lalu atau bisa buat ini jadi bertanya sesuatu. Seperti itu. Jadi bisa seperti ini. Misalkan lagi ya ke event sini lalu akan saya kasih broadcast, lalu akan cari new message seperti ini, lalu akan bilang how are you. Oops.
how are you, seperti ini. Lalu oke. Nah, lalu kembali lagi ke sprite 1 sebagai receiver-nya. Maka di sini kita pakai when I receive seperti ini, lalu pilih how are you, dan kita bisa pakai lagi looks seperti ini, bilang I'm fine. Tenang aja, ketika si sprite ini diklik green flag, dia tidak akan memberikan respon yang I am fine, karena dia hanya memberikan respon I am fine ketika sprite kedua sudah sending message how are you. Seperti itu. Kita coba ya. Nah, masih sampai sini. Lalu, oh, ada something yang kita kurang. Apa itu? Kenapa kok tiba-tiba terlihat seperti si sprite pertama langsung memberikan respon? Karena kita belum memberikan looks, yaitu ini. Ya, jadi harus diberikan looks. Ingat ya, broadcast message ini hanya berlaku di antara para sprites ini. Proses pengiriman pesan itu hanya terjadi antar sprite. Kita sebagai user tidak akan tahu, tidak akan merasakan kalau kita sendiri tidak membantu dengan memberikan looks seperti ini. Jadi, supaya user tahu mereka sedang apa sesuai dengan yang kita mau, maka perlu diberikan suatu looks secara visual yang bisa kita baca seperti ini. Jadi kita perlu memvisualkan pesan yang mereka sedang tukar di situ. Nah, seperti ini. Coba kita taruh seperti ini. Kita coba lagi dengan green flag. Nah, seperti itu ya. Jadi, memang message yang sudah diketikkan di sini ada how are you, tapi selalu ingat kalau broadcast message ini berlaku di antara sprite ini saja. Jadi, ke user tidak akan mengerti kalau kita tidak menambahkan blocks lainnya. Seperti itu. Lalu kalau misalkan kita mau tambahkan lagi untuk si cat-nya ini, sprite ini mau tanya something lagi, ya kita pakai lagi say seperti ini. Tambahkan di sini, lalu buat si sprite pertama bertanya sesuatu, misalkan what is your hobby? Nah, misalkan seperti ini, what is your hobby? Lalu, apa yang harus kita lakukan? Betul, kita harus ambil event, lalu broadcast lagi seperti ini. Klik new message, lalu ketikkan lagi what is your hobby, atau sebenarnya nanti akan saya ajarkan cara untuk lebih gampangnya daripada kita harus menuliskan sama persis pertanyaannya. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan di sprite yang kedua? Betul, kita harus pilih lagi when I receive. Ya, ini untuk membuat sprite kedua receive message dari sprite pertama. Tapi ingat, hati-hati di sini, karena kita punya dua blok receiving message, receiving broadcast. Make sure adalah message yang diterima berbeda. Kalau yang pertama tadi receive hello, maka yang kedua ini nggak boleh receive hello dong. Harus diganti dengan how are you atau what is your hobby, ya kan? Nah, what is your hobby? Karena apa? Karena dia akan menerima message what is your hobby dan memberikan respon. Misalkan kita mau pakai responnya adalah next costume, lalu say apa? Di sini kita bisa buat dia bilang say my hobby is ballet, something like this ya. Oke, kita coba dari awal. Tanpa Mr. Klik apapun, sprite-nya bisa langsung melakukan dialog sendiri seperti ini. Kalau kalian ingin membuat panjang dialognya, berarti kalian tinggal ulang seperti ini lagi ya.
blok yang akan kita gunakan seperti ini. Jadi kita cukup menggunakan kategori look sama event saja, maka kita sudah bisa membuat percakapan antar sprite terkhususnya dengan menggunakan feature dari blok broadcast dan receive broadcast atau receive message. Oke, kalian bisa coba-coba sendiri menggunakan blok ini, dan kalau sudah mungkin boleh share link scratch-nya kalian di kolom komentar supaya Mister bisa cek juga bagaimana hasil pekerjaannya kalian. Gak sabar untuk lihat hasil pekerjaannya kalian, dan terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, klik tombol like, dan share kalau kalian rasa video ini membantu. Terima kasih sudah menonton dan selamat mencoba. Sampai jumpa di video berikutnya.